Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Kita banyak atlet. Halo bos. Anggota Komisi 10 DPR tolak keras untuk menaturalisasi pemain lagi. Dan ini tanggapan para netizen dan Menteri Olahraga. Yuk kita simak videonya. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Kenapa kita harus mengambil dari luar? Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar ternyata tidak berhasil juga. Ada satu pertanyaan yang dititipkan dari partai kami bahwa Partai Nasdem ada nilai transfer dari klub kepada PSSI, anggarannya diambil dari APBN di Kemenpora atau sponsorship yang didapatkan secara private. Terima kasih. bingung aku pertanyaannya. Dari apa yang dikatakan oleh ibu-ibu Komisi 10 DPR ini, terlihat bahwa insan-insan di pemerintahan banyak yang belum tahu tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Di DPR. Terlihat dari statementnya ibu-ibu Komisi 10 DPR ini yang bilang semoga ini jadi yang terakhir untuk proses naturalisasi pesepak bola. Padahal ibu ini nggak tahu ya teman-teman bahwa negara Indonesia dengan penduduk 250 juta penduduk kurang lebih ya, nggak tahu bahwa negara Indonesia hanyalah negara penikmat sepak bola terbanyak, bukan negara yang berbakat dalam melahirkan pesepak bola berbakat teman-teman. Ini kelihatan ya, sembari menunggu perkembangan atau proses yang lagi diusahakan oleh Pak Erick Thohir beserta jajaran PSSI yang ingin memberikan perkembangan sepak bola Indonesia agar kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi ya. Semoga kedepannya ibu-ibu Komisi 10 DPR atau semua insan di pemerintahan yang bekerja di DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat mengerti bagaimana keadaan sepak bola Indonesia sekarang ini ya. Jadi nggak asal omong, nggak asal ucap teman-teman. Menurut pendapat kalian teman-teman, tulis di kolom komen gimana ini. Setiap proses naturalisasi masih ada anggota-anggota entah Komisi 3 atau Komisi 10 DPR yang selalu kontra dengan proses naturalisasi. Apa karena mereka nggak tahu apa bagaimana teman-teman, atau ada tujuan terselubung? Tulis pendapat kalian di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih. Mungkin ini bukan proses naturalisasi yang terakhir, dan pastinya ke depan mungkin akan ada proses-proses naturalisasi yang lainnya dan di cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau nggak disampaikan nanti kaget. Kami ingin berpesan kepada Mas Menteri agar tetap melakukan pembinaan. Bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kenapa PSSI usia 17 sampai 21 itu karirnya itu melesat. Tetapi begitu memasuki 22, 23, 24 mulai terjadi penurunan. Saya mewakili pertanyaan jadul itu. Karena seluruh fraksi sudah menyetujui terkait dengan proses pemberian kewarganegaraan. Prinsipnya proses naturalisasi ini merupakan salah satu strategi jangka pendek menengah. Saya tekankan Pendek menengah. Seluruh atlet yang dinaturalisasi merupakan atlet yang darah asli dari Indonesia. Hanya berbeda tempat lahir saja. Saya pun menjadi saksi bagaimana Coach Indra Safri dan Coach Nova itu melakukan scouting sampai ke daerah-daerah pelosok, dan setiap kita melakukan acara seleksi pendaftarnya sampai 2.000-3.000 peserta. Dan Tuh, ini denger. terjadi di setiap daerah. Strategi paralel yang kami lakukan tidak hanya di sepak bola, bagaimana saat ini kita menguatkan ekosistem dan fondasi ke depannya. Dan sudah menjadi suatu komitmen FIFA untuk membuka kantor di Indonesia, dan salah satu program utamanya adalah bagaimana trainer of train. Jadi melatih pelatih di Indonesia oleh SDM FIFA. Dan juga selain persiapan talent scouting, kejuaraan daerah, kejuaraan dari U7 sampai junior, saat ini juga fasilitas untuk pembinaan atlet juga sedang kami siapkan. Contohnya untuk 9 cabang olahraga, salah satunya termasuk sepak bola. Di Cibubur Desember ini sudah jadi tingkat dunia, itu ada sepak bola, ada atletik, panahan, badminton, dan khusus untuk atletik ada di Pengalengan juga baru saja minggu terakhir periode 2019-2024 itu kami Pengalengan. resmikan. Dan nantinya juga di IKN Training Center Sepak Bola FIFA juga sudah jadi, tinggal nunggu diresmikan oleh Presiden dan Presiden FIFA. Atlet Indonesia ini biasanya mulai tanda kutip kempes ini setelah
usia 20 tahun. Karena setelah usia 20 tahun biasanya kita sebagai warga negara Indonesia ini sudah dihadapkan pilihan yang harus memilih dalam hidup. Nah, itulah yang harus kita perkuat, bagaimana olahraga memiliki fungsi industri dan ekonominya yang bisa menjamin kesejahteraan kehidupan para tenaganya yang ada di dalam ekosistem. Jadi dari segi infrastruktur, pelatihan, dan di hilirnya adalah industri. Jadi dari hulu sampai hilir saat ini Kemenpora fokus membangunnya. Saya rasa dengan ekosistem yang saat ini sedang disiapkan, sudah nantinya berjalan, saya rasa masa depan olahraga kita makin cerah. Yang lagi viral, Menpora. Bu Anita, salah satu anggota DPR RI dari fraksi Demokrat. Jadi Bu Anita ini di Komisi 10, guys. Jadi mengenai pembahasan proses naturalisasi di Komisi 10 mengenai Kevin Dix dan 2 calon pemain timnas Indonesia, timnas wanita. Jadi Bu Anita ini mengharapkan agar proses naturalisasi ini menjadi proses naturalisasi terakhir. Katanya banyak bibit-bibit dari timnas dari Indonesia sendiri nggak harus ambil dari luar ya. Jadi di sini ya beliau mengatakan ini agak ekstrim, apa yang beliau katakan ya. Jadi di sini saya sebagai salah satu masyarakat Indonesia juga ingin merespon mengenai hal tersebut. Jadi ini menurutku ekstrim juga ya. Jadi katanya beliau mewakili masyarakat Indonesia. Jadi saya salah satu orang yang merasa tidak terwakili atas tanggapannya, karena setiap orang punya pendapat sendiri. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwa Menpora mengambil pemain-pemain dari luar negeri, seolah-olah pemain yang diambil terkhusus untuk sepak bola putra, seolah-olah pemain yang kita ambil, yang kita naturalisasi adalah pemain yang non darah Indonesia. Tapi yang sebenarnya pemain-pemain yang kita bawa pulang itu adalah pemain-pemain yang punya darah Indonesia. Jadi bukan pemain yang tidak punya darah Indonesia. Jadi mereka juga punya darah Indonesia. Mereka punya hak untuk membela Indonesia. Apa sih salahnya untuk menerima mereka dengan terbuka dengan ini? Karena mereka juga sebagian darah mereka adalah darah Indonesia. Jadi mereka pulang untuk membela Indonesia. Kenapa ini masih dipermasalahkan gitu loh di DPR, meskipun hanya 1-2 orang. Jadi ya kami atau terkhusus diriku adalah salah satu masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia yang sangat mendukung proses naturalisasi. Dan proses naturalisasi ini yang dimaksud adalah pemain-pemain Indonesia yang kita bawa pulang kembali. Dan kita juga tahu tanggapan dari atau statement dari Coach Sintayong, di mana Coach Sintayong hanya memantau pemain-pemain kita yang ada di luar yang punya darah Indonesia. Jadi kalau pemain yang tidak punya darah Indonesia tidak akan diminta oleh Coach Sintayong. Jadi jangan jadi pemain yang dibawa untuk membela timnas Indonesia adalah pemain-pemain yang punya darah Indonesia. Jadi kalau mengatakan kita membawa pemain-pemain dari luar itu seolah-olah pemain yang kita ambil itu tidak punya darah Indonesia. Jadi kita itu bukan mengambil pemain dari luar, tetapi kita memanggil kembali pemain-pemain potensial, atlet potensial untuk kembali membela Ibu Pertiwi. Jadi apa salah sih kita memanggil mereka untuk pulang membela Indonesia? Jadi bukan pemain yang tidak punya darah Indonesia ya. Jadi ya mungkin ya setiap orang punya pendapat sendiri, tapi saya selaku pencinta sepak bola Indonesia agak sedikit menyayangkan atas apa yang disampaikan oleh Bu Anita. Ya itu mungkin bagian dari pendapat dia. Jadi oke, kita harus bisa terima semuanya. Tapi di sini saya mengatakan pada teman-teman semuanya, jadi kita jangan lagi mempermasalahkan soal naturalisasi, karena naturalisasi itu adalah nama dari prosesnya. Akan tetapi pemain yang kita ambil itu adalah pemain yang punya darah Indonesia, guys. Ya, jadi satu lagi kalau saya tidak salah, katanya pemain luar yang kita ambil juga tidak berhasil. Jadi saya tidak tahu yang dia katakan mengenai tidak berhasil yang mana itu apa. Nah, tapi kalau tentang sepak bola, pemain dengan hadirnya pemain keturunan Indonesia, kita bisa lihat perkembangan dari sepak bola Indonesia itu luar biasa berkembang dengan pesat. Kita bisa bersaing di ronde ketiga, terkhusus untuk timnas ya. Jadi kalau dibilang gagal tidak berhasil, saya juga tidak mengerti apa yang dia maksud gagal itu di bidang apa. Jadi oke, waktu dan tempat teman-teman komen di bawah, persilakan untuk memberikan tanggapan menurut teman-teman seperti apa. Jadi setiap orang punya pendapat untuk gini guys, anggota Komisi 10 DPR RI tolak keras naturalisasi di masa mendatang. Menpora merespon, ini bukan yang terakhir.
Komisi 10 DPR RI menyetujui proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia, yakni Kevin Dick, Noale Tomu, dan Estella Laupati. Namun salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Cacobaga, memberikan kritikan keras untuk PSSI agar menjadikan langkah naturalisasi 3 pemain tersebut sebagai yang terakhir. Anita merasa PSSI terus-terusan melakukan proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Padahal menurutnya Indonesia tidak kekurangan atlet sehingga tak perlu mengambil dari luar negeri. Meski diwanti-wanti sebagai langkah naturalisasi terakhir untuk PSSI, Menpora Dito pun langsung menjawab kritikan dari Anita tersebut dan menegaskan ini adalah bukan naturalisasi untuk terakhirnya, ucap Dito.